Selamat datang di channel Bustomi Programmer. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yayid Bustomi. Pada video kali ini merupakan video pertama yang akan membahas bahasa pemrograman Visual Basic.net. Buat teman-teman yang belum pernah membuat aplikasi atau yang belum pernah tahu tentang Visual Basic, jangan khawatir, karena pada seri kali ini saya akan membahas dari awal, mulai dari pengenalan VB.net sampai membuat aplikasi berupa konsol. Sebelum lanjut, kita harus tahu apa itu VB.net, kenapa belajar pemrograman VB.net, sejarah VB.net. Jadi VB.net itu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang menggunakan framework .net. Visual Basic sendiri itu apa sih? Jadi Visual Basic itu merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa basic yang mudah difahami. Apalagi bagi kalangan pemula, ini sangat mudah difahami. Lalu pengertian .net itu apa? .net merupakan framework yang berupa software digunakan pada sistem operasi Windows. Framework .net ini milik Microsoft, jadi kita dapat dukungan penuh dari Microsoft. Framework ini memudahkan kita untuk membuat aplikasi atau mengembangkan sebuah aplikasi berbasis Windows. Kenapa belajar VB.net? Yang pertama itu mudah dipelajari, apalagi bagi kalangan pemula, karena itu tadi menggunakan bahasa basic. Yang kedua itu bahasanya terstruktur. Yang ketiga, dapat dukungan penuh dari Microsoft. Yang keempat, sudah berorientasi objek. Sejarah VB.net. VB 1.0 ini dikenal pertama kali oleh Microsoft pada tahun 1991. Jadi awal mulanya ini Bill Gates, pendiri Microsoft, yang memulai bisnis perangkat lunak dengan mengembangkan interpreter bahasa basic. Bahasa ini pertama kali mendukung program event driven atau bahasa antarmuka. VB versi 2.0 ini dirilis pada tahun 1992. Upgrade-nya itu kecepatan ditingkatkan, ada fitur tambahan ODBC dan variabel. VB versi 3.0 ini dirilis pada tahun 1993, sudah integrasi pada database Microsoft Access dari OLE atau Object Linking and Embedding. VB 4.0 ini dirilis pada tahun 1994. Pada VB 4 ini mulai dapat menggunakan kontrol oleh yang berekstensi OJX yang dikenal dengan kontrol ActiveX. Kemampuan menulis non-GUI kelas pada Visual Basic, dan pertama kali konsep OOP diterapkan dalam Visual Basic. VB 5.0 ini dirilis pada tahun 1997. Ada penambahan tools dan dapat import dari program VB 4 ke VB 5. VB 6.0 ini dirilis pada tahun 1998. Penambahan tools yaitu ActiveX Data Object yang disingkat ADO. Terakhir ini VB.net dirilis pada tahun 2002. Pada versi .net ini lebih powerful, pengembangannya bisa berupa aplikasi desktop dan berupa web. Apa yang harus dipersiapkan untuk membuat project VB.net ini? Yang pertama, IDE. IDE itu merupakan sebuah program komputer untuk pengembangan aplikasi yang mempunyai fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk bahasa pemrograman tertentu, seperti Visual Studio. Ini biasanya untuk bahasa pemrograman VB.net. Yang kedua, IntelliJ IDE.
Ini biasanya untuk bahasa pemrograman Kotlin. Yang ketiga, Android Studio. Ini juga bisa untuk bahasa pemrograman Kotlin, tetapi Kotlin sendiri membuat IDE-nya yaitu IntelliJ IDE, dan masih banyak lagi IDE lainnya. Untuk database kita menggunakan Microsoft Access. Ini coba kita cari Microsoft Access-nya. Saya menggunakan Microsoft Office yang 2016. Kita coba buka file location. Jadi semuanya 2016. Access 2016, Excel 2016, Word, Publish, sama PowerPoint. Jadi Access ini merupakan bawaan dari Office. Jadi kita tidak perlu install apabila kita sudah install Microsoft Office. Sekian dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang belum paham, bisa bertanya di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya.